Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Zaira Putri Domili dengan NIM 2310911222041. Baik dokter, izin untuk menjelaskan terkait organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita beserta fungsi dari seksualnya beserta fungsi seksual dari masing-masing struktur anatomisnya. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait organ reproduksi dari pria. Untuk yang pertama di sini ada yang secara umum diketahui oleh masyarakat umum, itu ada yang namanya testis. Nah, testis ini atau buah zakar. Jadi testis itu adalah organ yang berbentuk oval atau telur yang dia itu dibungkus oleh skrotum. Nah, skrotum itu apa? Skrotum itu kantong kulit di bawah penis. Jadi kantong kulitnya itu yang membungkus si testis. Jadi itu skrotum itu juga yang meregulasi dari suhu si testis ini, jadi tidak kedinginan ataupun tidak kepanasan. Lalu setiap pria itu memiliki 2 testis seperti yang ada pada layar. Nah, jadi untuk testis ini dia itu fungsinya itu menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Jadi hormon testosteron itu selain ada di pria juga ada di wanita, kan, tetapi lebih banyak diproduksi pada pria karena memang fokusnya di pria. Nah, terus testosteron ini dia berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pria. Kayak contohnya suaranya yang lebih berat, terus juga pertumbuhan rambut di wajah, kayak contohnya ada kumis, terus ada janggut. Dia tuh lebih tumbuh gitu kalau di pria karena ada hormon testosteron ini. Terus juga massa ototnya, oleh karena itu makanya biasanya pria itu ototnya masanya lebih besar daripada wanita. Juga testosteron ini tuh mempengaruhi dari libido atau rasa seksual gitu. Terus selanjutnya ada epididymis. Jadi yang di belakang ini ada epididymis. Nah, epididymis itu dia adalah saluran melingkar yang terletak di bagian belakang testis. Nah, epididymis ini dia nantinya bakalan menyimpan dan mematangkan sperma yang diproduksi sama si testis. Jadi setelah testis ini kan fungsinya untuk menghasilkan sperma, tapi bukan berarti itu spermanya udah matang. Jadi nantinya spermanya harus dimatangin dulu nih, tapi di epididymis. Nanti sperma yang belum matang ini bakalan berkembang di epididymis, terus bakalan siap untuk diejakulasi. Terus selanjutnya ada vas deferens. Ini yang biru-biru itu. Nah, jadi untuk vas deferens ini itu adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan saluran ejakulasi dan berjalan dari testis ke rongga panggul.
Jadi salurannya itu dia yang menghubungkan nih, yang bakalan ngalirin si spermanya saat ejakulasi menuju ke ya pokoknya salurannya itu. Jadi vas deferens ini dia bakalan mengangkut si sperma dari epididymis menuju ke saluran ejakulasi. Nanti selama ejakulasi spermanya ini bakalan bergerak melalui vas deferens, terus nanti dia bakalan bercampur sama cairan dari kelenjar lainnya untuk membentuk semen. Jadi semen itu isinya bukan cuma sperma, jadi ada cairan lain yang bergabung di dalamnya. Nah, terus selanjutnya ada vesikula seminalis. Nah, di sini jadi tadi kan yang di atas sini itu vas deferens. Nah, terus di sini tuh ada vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini juga disebut dengan kelenjar seminal. Kelenjarnya ini tuh ada 2 di kanan dan kiri nih. Tuh ada, bisa dilihat ada 1, terus sebelahnya 2. Nah, jadi kelenjar seminal ini dia itu bentuknya seperti kantung. Dia ada di belakang dari kandung kemih. Ini kandung kemih atau vesika urinaria dari pria. Dia itu bertepatan banget di belakang dari si kandung kemih, terus ada di samping dari vas deferens nih di bawahnya. Nih. Nah, jadi kelenjar seminal ini atau vesikula seminalis dia yang menghasilkan sekitar 60-70% total volume semen. Jadi cairan ini bakalan memberikan nutrisi pada sperma yang juga melindunginya, terus membantu memfasilitasi dari pergerakan sperma. Jadi pada semen itu nggak cuma sperma. Nah, sperma ini kan juga perlu bergerak. Nah, nanti cairan yang dihasilkan sama vesikula seminalis ini membantu juga buat sperma ini mendapatkan nutrisi. Karena kan kalau gerak itu perlu ATP. Jadi di dalam sperma itu ada mitokondria yang bakalan menghasilkan ATP supaya sperma ini dapat bergerak dengan ada energi dari ATP itu. Nah, selanjutnya ada prostat. Nah, ini prostat. Jadi ini tadi kan vesikula seminalis, terus di bawahnya di sini ada prostat. Nah, terus prostat ini apa? Prostat itu dia adalah kelenjar yang bentuknya itu seperti donat. Dia terletaknya tepat di bawah dari si kandung kemih. Nah, dia itu mengelilingi bagian awal dari uretra. Prostat ini dia ngehasilin cairan prostat yang menyusun sekitar 20-30% dari semen. Nah, cairan ini yang bakalan ngebantu untuk mengaktifkan dan melarutkan sperma, juga berperan dalam proses ejakulasi. Nah, lalu di bawah dari si kelenjar prostat tadi tuh di bawahnya yang kecil itu ada kelenjar bulbouretral atau Cooper, kelenjar Cooper. Jadi dia ada 2 nih di bawah. Nih, ada sepasang kanan dan kiri. Nah, jadi kelenjar ini tuh dia ada 2 kan, sepasang. Nah, dia bakalan mengeluarkan cairan praejakulasi. Nanti yang bakalan ngelumasin si uretra supaya sperma yang nantinya bakalan keluar saat ejakulasi itu bisa dengan mudah bergerak. Karena kan dia kan
salurannya kan salurannya itu kan juga saluran dari urin. Jadi nanti si kelenjar koper ini dia bakal ngeluarin cairan praejakulasi yang nantinya bakalan ngebersihin sisa-sisa dari urin yang ada di uretra. Nah, nanti supaya semen yang keluar ini tidak bercampur sama urin. Terus selanjutnya ada uretra. Jadi uretra itu di dalam sini. Nah, di sini ada uretra. Itu yang ini. Nih. Nah, jadi uretra itu dia ada di dalam dari corpus spongiosum. Nah, jadi kan di sini. Nah, di sini kan ada corpus spongiosum, ada corpus spongiosum. Nah, di dalamnya itu ada uretra. Nah, uretra ini apa? Seperti yang saya bilang tadi, uretra itu adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih dan semen dari sistem reproduksi melalui penis. Jadi, uretra ini dia selain mengalirkan urin juga mengalirkan semen. Jadi satu tidak seperti wanita. Jadi pada pria itu salurannya satu gitu buat urin dan juga buat sperma. Terus selanjutnya itu yang pasti kita tahu itu ada penis. Nah, penis itu nih secara keseluruhan itu adalah penis. Nah, dia terbagi menjadi Nah, di sini ada penis. Nah, jadi penis ini dia itu terdiri dari batang atau korpus dan kepala atau glans. Jadi untuk di sini itu ada korpusnya, lalu di sini ada glansnya. Nah, korpus ini kan batangnya. Jadi ada batang penis sama kepala penis. Nah, untuk batangnya itu dia terdiri jadi tiga bagian, dimana terbagi lagi menjadi dua. Jadi ada corpus cavernosum. Corpus cavernosum itu dia ada dua, jadi sepasang. Terus ada corpus spongiosum. Nah, jadi makanya ada tiga bagian dari corpus tadi. Nah, terus ada kepala penis. Jadi kepala penis ini kalau pada saat bayi atau masih pada saat kecil di bawah 5 tahunan, biasa itu untuk anak-anak TK itu masih ada yang namanya prepotium. Nah, prepotium itu dia adalah kulit yang melapisi si glans ini. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu ada yang namanya sirkumsisi atau sunatan. Fungsinya apa? Jadi untuk sirkumsisi ini tuh fungsinya supaya glans penisnya ini tuh tidak selalu harus dibersihkan, jadi mempermudah untuk dibersihkan. Jadi atas alasan higienis juga, karena kalau dalam Islam itu kewajiban untuk sunat. Jadi kalau misalnya prepotiumnya itu masih ada dan nggak disunat gitu ya, nggak disirkumsisi, nanti bakalan susah tuh untuk ngebersihkannya karena dia itu kayak menutup si glans penisnya itu. Nah, jadi penis ini fungsinya buat apa? Penis ini tuh berfungsi sebagai organ untuk hubungan seksual, juga saluran untuk ejakulasi. Tadi karena ada uretranya, terus selama ereksi nanti darah yang ada di corpus cavernosum, nah bakalan nih kan ada darah di dalamnya, ada pembuluh darah.
arteria profunda penis, nanti di dalamnya itu dia bakalan nyebabin penis itu mengeras dan membesar. Jadi pas ereksi itu darah itu tuh mengisi corpus cavernosum, jadi itu membesar dan mengeras. Terus juga pada saat ereksi itu yang memungkinkan penetrasi selama hubungan seksual. Nah, jadi ada beberapa hal fungsi seksual dari organ reproduksi pria. Pertama tadi ereksi. Nah, ereksi itu apa? Ereksi itu adalah proses di mana penis itu menjadi keras dan membesar karena peningkatan aliran darah di jaringan ereksi, baik pada corpus cavernosum ataupun corpus spongiosum. Terus pada apa itu ejakulasi? Ejakulasi itu adalah proses keluarnya semen dari uretra dari organ reproduksi pria selama orgasme. Ejakulasi ini dia bakal melibatkan dari kontraksi otot-otot di sekitar organ reproduksi. Dia yang bakal ngedorong semen keluar dari tubuh. Nah, terus ada yang nama orgasme. Orgasme itu adalah puncak dari gairah seksual. Biasanya disertai dengan ejakulasi. Jadi orgasme sama ejakulasi itu berbarengan. Jadi orgasme itu yang ngelibatin sensasi puncak dari rangsangan seksual, juga kontraksi otot-otot yang memberikan rasa nikmat atau kenikmatan. Terus ada praejakulasi. Praejakulasi tadi yang saya jelaskan ada di kelenjar Cooper, yang dikeluarkan oleh kelenjar Cooper itu yang membantu melumasi si uretra dan membersihkan sisa urin supaya dapat memfasilitasi perjalanan sperma melalui uretra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi dari wanita. Organ reproduksi dari wanita, yang pertama yang pastinya kita tahu itu ada yang namanya vagina. Nah, untuk yang pertama-tama sebelum kita masuk ke vagina, jadi di organ reproduksi wanita itu dia terbagi jadi dua bagian. Jadi ada yang di eksternal dan ada yang internal. Nah, yang pertama itu buat yang vagina ini termasuk ke dalam yang internal. Vagina itu tuh adalah saluran. Jadi saluran yang berotot yang bukan vulva. Kalau vulva ini bagian dari luarnya atau eksternalnya. Nah, jadi vagina itu terletak di antara kandung kemih dan rektum. Jadi vagina itu sebagai saluran dari hubungan seksual. Jadi saat hubungan seksual itu nanti penis itu masuknya ke saluran situ, jadi di vagina. Terus ada sebagai jalur keluarnya darah saat menstruasi, juga saluran lahir saat melahirkan. Lalu yang pertama ada vulva. Lalu selanjutnya ada vulva. Nah, sini tadi vagina salurannya. Nah, terus vulva itu bagian luarnya keseluruhan. Jadi vulva itu tuh organ genital luar dari wanita atau eksternalnya. Jadi ada namanya labia majora. Dia labia itu kita bilangnya kayak bibir dari vagina di luarnya, bibir yang besar, kulit yang besar. Nah, terus ada labia minora di sini. Labia minora itu yang lipatan kulit yang lebih kecil dari majora. Dia ngelilingi lubang vagina dan juga uretra. Jadi di vagina itu ada dua saluran, ada vagina sama ada uretra. Jadi uretra nanti itu nih khusus untuk kandung kemih, untuk berkemih. Terus di vulva ini ada namanya klitoris. Nah, klitoris ini tuh dia saluran kecil yang sangat sensitif. Dia itu letaknya di atas labia minora. Fungsinya itu buat pusat dari rangsangan seksual, karena di klitoris ini tuh dia banyak ujung sarafnya. Jadi makanya klitoris ini tuh bisa membangkitkan juga dari gairah si wanitanya saat hubungan seksual. Terus ada namanya vestibule. Ini vestibule.
Nah, vestibula ini tuh area di dalam labia minora yang mengandung pembukaan vagina dan uretra. Lalu selanjutnya untuk yang di dalam itu ada yang namanya uterus atau rahim. Nah, ini tadi uterus. Ini tadi kandung kemih. Jadi di sini tuh vesika urinarianya. Nah, terus di atasnya itu, nah di sininya baru ada si uterus. Nah, uterus itu atau rahim, dia organ yang berbentuk pir yang terletak di rongga panggul. Jadi dia terbagi menjadi beberapa bagian. Ada fundus bagian atasnya, ini fundus, terus ada korpus atau badannya, terus ada lehernya atau cervix. Jadi dia sebenarnya di daerah sini. Nah, terus apa fungsinya? Jadi rahim itu nanti bakalan sebagai tempat dari implantasi embrio, juga sebagai perkembangan dari janin selama kehamilan. Nah, lapisan dalam rahim itu ada yang namanya endometrium. Dia bakalan menebal selama siklus menstruasi. Jadi pada wanita itu ada siklusnya gitu kan. Nah, siklusnya itu nanti ada saat dimana endometrium itu menebal. Terus nanti pada saat siklus menstruasi, nanti endometrium itu bakalan luruh karena tidak terjadi kehamilan atau tidak ada terjadinya fertilisasi atau pembuahan pada sel ovum. Nah, terus selanjutnya ada ovarium. Ini ovarium. Nah, ovarium itu dia ada dua, sepasang, dia di kanan dan di kiri. Terus dia bentuknya itu seperti almond. Nah, ovarium itu dia yang bakalan memproduksi sel telur atau ovum dan hormon seks wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, sama seperti pria tadi, kalau estrogen dan progesteron ini juga ada di pria, akan tetapi lebih banyak di wanita karena estrogen dan progesteron ini juga yang nyebabin feminisasi atau karakteristik dari seksual sekundernya wanita. Kayak contohnya suara wanita yang lebih lembut, terus juga iya kayak suara wanita yang lebih lembut begitu. Nah, terus estrogen dan progesteron itu dia berperan dalam mengatur siklus menstruasi dan juga berfungsi untuk menjaga kesehatan dari reproduksi. Lalu selanjutnya itu ada tuba falopi atau saluran falopi di sini. Ini. Nah, tuba falopi atau saluran falopi itu dia adalah dua saluran sama, ada di kanan dan di kiri. Dia itu yang menghubungin ovarium dengan rahim. Nih, jadi kan ini ovarium. Ini kalau kita buka, aduh salah. Nah, jadi itu yang kita lihat di sini tuh. Nah, ini tuh endometriumnya. Nah, jadi ini kan tadi ada tuba falopi. Jadi di sini tuh bukan saluran tapi ligamen. Jadi di sini kan ada ovarium. Nanti dia ngasilin sel ovum, nanti bakalan disalurin melalui tuba falopi ke rahim. Nah, di tuba falopi ini dia bakalan terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan dari sel ovum dengan sperma. Jadi kan tadi itu di vagina itu kan nanti penis masuk, terus nanti terjadi ejakulasi, terus spermanya itu akan berjalan nih, dia bakalan berjalan melalui rahim. Nanti melalui rahim nanti nah aduh
Nah, jadi nanti melalui rahim itu sperma tuh bakalan jalan gitu, kayak jalan sampai sini kan. Dan terus nanti di situ bakal jadi pembuahan. Nanti setelah terjadi nih pembuahan atau fertilisasi di sel ovum oleh sperma, nanti sel telur itu bakal gerak dari tuba fallopi ke rahim. Nah, terus selanjutnya ada serviks atau leher rahim yang tadi di bawah sini. Nah, serviks itu dia itu bagian bawah rahim yang menjorok ke dalam vagina, jadi di dalamnya gitu loh. Nah, ini serviks. Nah, ini serviks. Nah, jadi dia itu di dalamnya gitu loh kan. Tadi ini kan korpusnya, tadi di bawahnya sini ada vagina. Nah, ini serviksnya. Nah, serviks ini tuh dia tuh memiliki saluran sempit yang disebut saluran serviks. Jadi serviks ini menghubungi rahim dengan vagina yang fungsinya itu sebagai saluran keluar untuk darah menstruasi juga bayi saat melahirkan. Terus selama hubungan seksual nanti serviks juga bakalan membuka gitu loh salurannya supaya sperma itu bisa masuk ke dalam rahim, tadi berjalan ke tuba fallopi. Nah, lalu ada beberapa fungsi seksual dari organ reproduksi wanita. Pertama ada vagina. Untuk vagina itu tadi fungsinya untuk menerima penis selama hubungan seksual, juga berfungsi sebagai saluran untuk ejakulasi dan penetrasi. Vagina itu memiliki kemampuan untuk meregang selama hubungan seksual dan proses melahirkan. Terus tadi vulva itu yang bagian luarnya, jadi dia itu yang melindungi organ. Jadi vulva itu kan bagian eksternalnya, jadi yang melindungi di bagian internalnya. Dan juga ada area sensitif yang namanya klitoris tadi, yang mensimulasi seksual atau juga merupakan sumber utama dari rasa nikmat seksual dari wanita. Karena tadi kan klitoris itu dia kayak padat gitu, terus banyak ujung sarafnya. Terus klitoris ini itu sangat-sangat sensitif, terus juga berperan penting untuk mencapai orgasme. Terus ada rahim. Rahim itu dia gak secara langsung ya aktif di dalam aktivitas seksual, tapi dia itu perubahannya selama siklus menstruasi tadi, dan juga kehamilan yang mempengaruhi fungsi seksual dan kesuburan. Terus ada ovarium. Ovarium itu tadi yang memproduksi hormon, ada estrogen dan progesteron yang mempengaruhi libido dan siklus menstruasi. Jadi estrogen dan progesteron itu yang mempertahankan keseimbangan dari hormon yang mempengaruhi hasrat seksual dari wanita. Terus ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini sama, tidak berhubungan secara langsung ke aktivitas seksual. Jadi dia fungsinya sebagai tempat fertilisasi atau jalur bagi sel telur menuju rahim. Terus ada serviks. Jadi serviks itu dia dapat mengalami perubahan posisi dan tekstur selama siklus menstruasi dan saat berhubungan seksual. Jadi saat hubungan seksual, serviks itu membuka sedikit supaya sperma itu masuk ke dalam rahim. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.